semua, selamat datang di episode pertama dari Aurelia's Backstage Podcast Series. Nah, di Backstage ini kita bakal cerita-cerita nih tentang hal-hal yang nggak bisa dengan bebas kita ceritain di atas panggung. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita ceritanya nggak serem kok, kita tetap cerita dengan nyaman dan kalem juga tentunya, tapi tetap seru dong. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita seru perdana di episode pertama kita hari ini, ada baiknya kalau aku perkenalan dulu ya, biar kalian nggak bingung nih siapa yang lagi ngomong. Oke, halo semua, nama aku Aurelia, aku adalah mahasiswa semester akhir di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya. Nah sekarang udah tahu ya nama aku Aurelia, makanya nama podcastnya Aurelia's Backstage. Untuk kata backstage-nya ini tuh sebenarnya aku terinspirasi dari sebuah teori yang dibawakan oleh Bapak Erving Goffman, seorang sosiolog dari Kanada Amerika. Nama teorinya adalah teori dramaturgi. Mungkin kalian udah ada yang familiar dengan teori ini. Teori ini tuh intinya tentang sandiwara kehidupan gitu loh. Jadi maksudnya dalam interaksi-interaksi sosial kita itu tuh semua menyerupai sebuah panggung sandiwara. Dan kita manusia-manusianya ini adalah aktor-aktornya yang pengen mencapai sebuah tujuan tertentu melalui pementasan drama kita. Nah, itu mungkin terdengar terlalu teoretikal gitu ya, jadi memusingkan. Jadi aku buat simple aja. Kalian pasti pernah ya dengar quotes yang bunyinya gini. Hidup ini adalah sandiwara, panggung sandiwara gitu lah. Dan kita adalah pemerannya. Nah, itu tuh maksudnya teori dramaturgi. Gimana? Udah mulai relate ya teman-teman ya. Nah, jadi aku tuh punya pertanyaan deh buat teman-teman. Kalau misal memang hidup kita ini adalah panggung sandiwara, kira-kira apa tujuan dari pementasan drama kalian ini nih? Kalian boleh pikirin dulu sebentar sambil aku jawab nih. Tujuan dari pementasan dramaku di masa lalu. Dulu ya tujuannya adalah aku pengen bikin semua orang setuju sama semua kelakuan, pendapat, dan tingkah lakuku. Terdengar sangat menjengkelkan bukan? Karena memang Aurelia di tahun 2016 sampai 2020 awal adalah orang yang sangat amat menyebalkan. Dulu tuh aku orangnya egois banget guys. Aku tuh nggak bisa menghargai orang lain. Contohnya ya, misal aku tuh diundang ke acara ulang tahun, aku nggak datang karena alasannya aku malas dan aku tinggal tidur, dan aku tuh suka bilang kayak udahlah nggak apa-apa, dia juga pasti nggak tahu kita ada atau nggak ada di situ. Padahal kan kalau kita diundang gitu kan harusnya kita menghargai ya teman-teman ya, tapi kok aku malah kayak gitu gitu loh, dan sekarang aku nyesel banget. Terus dulu aku juga sih paling bener, semua opiniku itu yang paling bener dan orang lain salah. Orang lain ini termasuk para guru dan orang tuaku. Aku jadi dulu tuh sering banget bertengkar sama orang tuaku. Aku nggak bangga dengan ini, tapi aku mengakui kesalahanku. Aku dulu sering banget berdebat dan bertengkar sama mereka, membantah, dan sekarang aku nyesel banget. Jadi mohon banget buat kalian nih, janganlah membantah omongan orang tua, jangan ikuti jalanku guys. Not good. Aku bener-bener sedih sih, kenapa dulu aku egois ya. Saking egoisnya aku tuh punya mindset yang fix mindset gitu loh, bukan growth mindset. Jadi mindsetku itu tidak mau berkembang. Gini deh contohnya, aku tuh dulu berat badannya udah mau overweight, tapi ketika aku lihat teman-teman aku yang diet, yang olahraga, aku malah bilang ngapain diet, buat siapa? Kalau emang buat diri sendiri mending makan enak aja daripada menyiksa diri. Ngapain kamu nyari validasi dari orang lain? Parah sih, aku tuh bukannya ngedukung temen-temen, malah aku yang toxic kayak gitu, dan akhirnya beberapa orang tuh nggak mau temenan lagi sih guys sama aku. Ya bisa dipahami sih, aku juga nggak mau temenan sama aku yang dulu gitu loh. Terus dulu aku tuh juga orangnya julid kan, suka kepoin hidup orang. Terus kalau orang ada pencapaian dikit, aku kata-katain, aku julid-julitin gitu. Itu benar-benar parah sih. Tapi untungnya karena aku suka kepo sama kehidupan orang lain, aku tuh memutuskan bahwa aku tuh pengen punya pacar karena aku terlalu sering ngelihat orang-orang di sosmed punya pacar, dan teman-temanku ada punya pacar juga. Jadi aku waktu itu mikir, gimana ya caranya cowok-cowok biar tertarik sama aku, dan aku memutuskan bahwa aku mau olahraga dan diet supaya aku terlihat lebih atraktif untuk para lelaki-lelaki ini gitu. Ya gimana ya, itu aku nggak bisa bilang itu keputusan yang salah, karena buktinya memang hal itu akhirnya adalah yang membawa aku ke self growth aku yang paling oke gitu loh. Aku memutuskan buat olahraga, tapi masalahnya dulu tuh aku anaknya kan males ya, kerjanya cuma makan tidur makan tidur. Jadi ketika aku diajak olahraga aku nggak mau. Tapi untungnya aku punya seorang sahabat yang rela nyepeda dari rumahnya dia 5 kilo ke tempatku buat ngajarin aku main sepeda.
Dan awalnya aku nggak mau lah, karena susah banget gitu loh, dari orang yang males disuruh olahraga. Tapi karena dia persisten maksa aku terus, akhirnya aku mau lah. Lama-lama kok seru ya guys, makan omongan sendiri. Dulu ngata-ngatain yang suka olahraga, sekarang jadi ketagihan olahraga. Dari 1-2 kilo tiba-tiba udah 30 kilo nyepeda setiap hari. Saking aku sukanya, aku sampai minta sama papa aku buat diizinin join ke grup jalan paginya dia. Jadi setiap pagi aku jalan pagi sama om-om dan tante-tante, teman-temannya papa mama aku. Jadi sekarang aku jago guys bersosialisasi dengan om-om dan tante-tante. Jadi kalau misal mama papa kalian cari menantu sih, mungkin bisa ya sama aku. Oh my god, nggak tahu, malu banget. Oke, lupain. Nah intinya itu sih. Tapi dari semua hal yang sudah aku jalani, aku nggak bangga dengan turunnya berat badan, aku nggak begitu bangga dengan jadi jago sosialisasi atau sering olahraga. Tapi hal yang paling aku banggakan adalah aku berhasil mengalahkan egoku sendiri. Yes, kalian tahu kan perasaan dimana kalian tuh mau minta maaf, kalian tuh tahu kalian salah, tapi tuh ego kalian, tensinnya ini loh yang bikin nggak bisa. Tapi kala itu aku bisa, aku berhasil. Meskipun aku harus makan omonganku sendiri, aku akhirnya bisa meminta maaf kepada teman-teman yang udah aku uh, julitin, ke orang tua aku bisa minta maaf dan bisa perbaiki hubungan-hubungan yang udah aku rusak ketika aku masih egois gitu. Dan sekarang buktinya ya, aku di sini bisa bikin podcast ini dengan produktif, bisa cerita ke kalian semua. Nah, jadi kalau ditanya pencapaian terbesarmu apa? Self growth aku, ini pencapaian terbesarku. Nah, segitu aja di episode pertama dari Aurelia's Backstage. Aku bakal bawain lebih banyak cerita tentang self growth ke depannya. So, stay tune terus di Aurelia's Backstage. Bye bye.